Ya nggak begitu, ya. Iya. Jadi jangan pernah kita memandang orang itu lebih rendah daripada diri kita. Tapi pandanglah diri kita itu lebih rendah daripada orang lain, gitu loh. Ya. Ngalor ngidul ngomong konsisten. Ya. Jadi ada orang yang memang hari ini dia bermaksiat, bisa jadi besok dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita nggak bisa menjamin mati kita itu kapan. Dan kita tidak bisa menjamin apakah mati kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya nggak bisa kita menghina orang dengan sebutan-sebutan kafir, sebutan ya, oh dasar iblis, oh dasar setan, ya, ya jangan. Justru hal yang begitu ya, itu akan menimbulkan sebuah apa? Satu, menyakiti perasaan orang lain. Kalau udah menyakiti, menzalimi perasaan orang lain, apalagi sampai berbuat ghibah, ya Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum dia minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi. Makanya dosa terhadap manusia itu lebih berat ketimbang dosa kita sama Allah. Dosa kita sebesar-besarnya, walaupun dosa kita segunung Uhud, tapi selagi kita bertobat sebelum nyawa di kerongkongan, ya kita masih yastaghfiru ma lam yughargir, sebelum nyawa itu di kerongkongan digorger, ya istighfar di sini ya. Maka Allah akan menerima taubat kita, walaupun kita pernah berbuat musyrik kepada Allah. Sebelum ajal kemudian kita taubatan nasuha, kita masih diterima. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, ya la yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kecuali apa? Kecuali dia minta maaf kepada orang yang didzalim dan digibahkan. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang Allah itu udah maha baik ya. Justru yang membuat masalah itu diri kita sendiri. Contoh, ya contoh hal. Kita punya pemasukan umpama, ya punya pemasukan 1 juta. Karena ngikutin nafsu, kredit mobil. Ini yang bikin masalah siapa? Nggak tahu diri itu gitu. Itu namanya nggak tahu diri. Ya kan? Iya. Maka hiduplah dengan apa yang kamu dapat. Maka nikmatilah apa yang ada dan apa yang telah kamu raih. Bersyukurlah dengan apa yang telah kamu raih, tapi jangan berlebihan dari sesuatu apa yang kau raih. Nah, seperti ini. Iya, harus sadar diri juga Ya, ya. iya. Jangan kalau wajahnya jelek minta cewek yang cantik gitu. Sadar diri juga gitu kan ya. Ya boleh aja sih. Boleh aja. Ya kalau rezeki mah nggak Kalau kemana rezeki gitu ya. nggak kemana. Gak usah aneh. Kan tadi saya bilang, ada orang yang tampangnya ganteng, kok dapat jodohnya jelek. Itu rezekinya. Rezekinya. Ada orang yang memang tampangnya jelek, kok dapat perempuannya cantik. Nah, itu namanya ketiban durian montong. Gak usah aneh. Jadi Allah itu lebih tahu kadar kita. Ingat. Maka bagaimana caranya? Banyaklah bermuhasabah. Kira-kira kalau saya begini bagaimana? Lebih banyak introspeksi diri. Ya, gitu. Ada orang yang dikasih anak, dia kepengen anak laki-laki. Ini kisah nyata ya. Ini pernah. Ketika dikasih anak laki, dari bayi udah punya penyakit yang apa namanya itu? Ya pokoknya penyakit yang begitu luar biasa. Jadi anak ini nggak normal. Jadi buat duduk aja nggak bisa. Sampai usia 3 tahun tuh ininya apa? Buat ini nggak bisa ngangkat. Sampai luntur, iya. Sampai harus tiduran loh. Di usia 3 tahun itu kan harusnya dia bisa ngomong, segala macam kan gitu. Dia bisa ngoceh kan gitu. Dia bisa bilang. Nah tiba-tiba dalam jangka waktu berapa lama meninggal. Akhirnya orang itu berkata, ya Roh, aku dulu berdoa, berharap agar aku diberikan anak laki-laki. Kau mengabulkannya. Ketika engkau telah mengabulkannya, kau berikan aku anak laki-laki. Kenapa kau jadikan anakku seperti ini? Dan kenapa sekarang kau malah matikan? Kalau aku tahu seperti ini, lebih baik kau matikan saja, nggak usah kau ciptakan. Nah ini bahaya nih. Itu sampai begitu dia cerita sama saya, sambil nangis-nangis. Apa nih maksud kau ya Allah? Ya. Akhirnya dia bilang rasa harapan dia putus asa. Dia sampai udah, saya nggak mau berdoa, saya nggak mau sholat. Itu sampai seperti itu. Datang nemuin saya bilang untuk kembali taubat lagi.
Apa saya bilang? Jangan kau kira apa yang kau pikirkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Belum tentu. Tadi ya, sudah jelas kan? Yang menurut kamu baik belum tentu Allah baik. Yang menurut kamu itu nggak baik belum tentu bagi Allah tidak baik. Bisa jadi baik. Akhirnya kata, lalu maksudnya apa kini? Yang pertama, sengaja Allah memberikan kamu anak laki-laki supaya menyenangi hati kamu. Kemudian anakmu dalam keadaan tidak normal. Di situ kau diuji. Mampukah kau menerima? Mampukah kau ikhlas dan bersyukur kepada Allah? Itu. Ternyata kamu malah kufur. Ketika kau kufur, daripada itu menjadi beban hidupmu, yang khawatirnya nanti dikit-dikit ke rumah sakit, butuh biaya besar, justru akan akan mempersulit hidupmu, ekonomimu juga jadi amburadul gara-gara kau ngurusi anak. Maka kata Allah, ya sudah, aku ambil. Lalu kalau begitu ngapain diciptain? Bisa jadi ketika Allah ciptain, di situ kau udah mengurusnya, kau di situ sudah menerimanya. Ketika kau di situ nih, bisa jadi anak itu akan jadi investasimu kelak di akhirat. Paham ya? Iya, paham. Bisa jadi nanti anak itu akan bisa menggiringmu ke dalam surga. Namun tetap dilihat dulu, diproses dulu, kan gitu. Tapi setiap anak yang soleh itu bisa membantu orang tua. Apalagi seorang bayi yang ketika dilahirkan kemudian meninggal dunia ya, itu masya Allah. Ya, kalau memang dia itu dilahirkan dalam keadaan Muslim, maka itu menjadi sebuah investasi besar bagi orang tuanya. Ya, tapi bukan berarti ketika udah dapat investasi dia nggak mau sholat, bukan. Kemudian dia berwasiat, bukan. Tetap dia harus menjalankan ibadah. Dan tetap perhitungan amal baik maupun amal buruk itu tetap dihitungkan. Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Terus kalau kayak gitu berarti saya mikir gini Ki. Berarti lebih baik kita ngikutin arus gitu berarti kan. Kayak Allah pengen kita ke kanan, kita ke kanan. Allah pengen kita ke kiri, kita ke kiri. Pengen kita lurus, kita lurus. Cuma banyak yang pasti banyak nih yang bakal ngomong, nah ngikutin arus terus, nggak berani melawan arus. Cemen, nggak cowok katanya, ada yang gitu. Ada yang bilang juga ngikutin arus nanti kalau tenggelam gimana gitu. Cuma maksud saya kan ngikutin arus sama terhanyut kan beda gitu. Jadi berarti ya udah sih ngikutin arus aja, apa yang Allah kasih ya itu yang disyukuri, kita berharap boleh tapi jangan sampai kecewa sama Allahnya. Cuma yang saya lebih miris lagi udah kecewa sama Allah, kecewa juga sama manusianya gitu. Kayak kan banyak tuh yang di media-media sosial gitu, ada yang berantem lah, ada nih yang lagi viral itu salah satu organisasi A sama organisasi B itu berantem gitu, nyampe dibilang alah ini organisasi preman dan lain sebagainya, padahal dulu namanya itu baik gitu. Berarti itu kan udah hilang kepercayaan sama manusianya gitu. Nah maksud saya, apakah benar kalau ada istilah udah nggak usah berharap sama manusia, berharap aja sama Allah, itu apa benar kayak gitu Ki? Ya jadi gini, konteksnya itu bukan berharap kepada manusia, ya bukan. Berharap itu tetap kepada Gusti Allah, ya berharap kepada Gusti Allah. Lalu bagaimana kepada manusia? Manusia itu adalah bagaimana cara melakukan hubungan baik. Bukan berharapnya. Ini kadang-kadang kita terbalik. Kita punya contoh ya, punya bisnis. Wah terlalu mengandalkan apa nih orang nih. Taunya terlalu berharap sama dia kena tipu. Itu namanya apes. Ya karena terlalu berharap banget. Wah ini gol nih ternyata nggak gol gitu loh.
ternyata MLM. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah tetap berharapnya kepada Allah. Lalu kepada manusianya apa? Itu cara kita untuk ya meraih sebuah harapan. Jadi meraih sebuah harapan. Cara meraih sebuah harapan itu ya dengan cara ya kita banyak bergaul, bersosial, kemudian mencari sebuah pekerjaan, bekerja keras segala macam, melakukan hubungan sosial, itu kan cara meraih sebuah harapan. Tapi untuk mengabulkan sebuah harapan itu kembali lagi kepada Gusti Allah. Oh. Gitu. Oh, berarti Nah, ini jelas kata Allah katakan kan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan kasih jalan keluar. Ya. Nah, intinya gini, kadang-kadang kita itu terlalu berikhtiar tapi lupa sama tawakal. Betul nggak? Iya. Kita selalu banyak berikhtiar tapi lupa sama tawakal. Karena kita lebih banyak mengandalkan kemampuan kita. Tapi kita nggak tahu bahwasanya di situ ada Maha yang mengabulkan dari segala bentuk harapan. Seharusnya ketika kita berikhtiar kerja keras, ya sudah. Di situ kita harus apa? Berharap cemas kepada Allah. Dengan banyak berdoa, ya Allah, semoga ini dah aku serahkan kepadamu. Urusan ini semuanya sudah aku jalankan. Semuanya hasilnya adalah Engkau yang menentukan. Maka berikanlah sebuah hasil yang terbaik bagiku. Itu. Oh, berarti Dah aja. berarti ini ya Ki ya. Berarti ibarat kata kita berharapnya ke Allah. Terus habis itu kita ngelakuinnya ke manusianya. Cuma berarti apa ya, pengertian harapannya yang berbeda Ki ya. Iya. Karena kan manusia pengertian harapannya itu kan kayak apa yang harus saya raih gitu kan, apa yang saya inginin yaitu harapan saya. Berarti pengertian harapannya sebenarnya kayak berpasrah diri gitu Ki ya. Iya, artinya ketika dia punya harapan, maka dia mencari bagaimana cara untuk meraih itu. Nah, cara meraih itu kan dengan cara ya saya harus kerja keras, harus cari kerja, ya berarti kan dia harus berhubungan dengan manusia. Iya benar. Nah, untuk mengabulkan sebuah harapan itu kembali lagi kepada Gusti Allah. Sehingga itu. Jadi kita jangan sampai gini, jangan sampai sekarang ini kan kedangkalan keyakinan. Iya benar. Kedangkalan keyakinan. Kedangkalan keyakinan. Ya, saking dangkalnya keyakinan sehingga banyaklah terjadinya kufur nikmat. Terjadilah sebuah yang gampang-gampang menyalahkan Gusti Allah. Itu naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu termasuk dosa besar. Ya, sudah jelas dikatakan tadi, ya jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan bersangka buruk kepada Allah. Nah, itu intinya seperti itu. Maka jelas yang punya harapan, ya silakan berharaplah dengan banyak kepada Allah, namun jangan pernah banyak menuntut Allah. Nah, Gitu. Kemudian Allah itu lebih tahu kadar kita. Jadi ketika kita dikasihnya begitu, ya itu yang terbaik buat kita, ya, gitu. Itu yang terbaik buat kita. Maka disitulah kita harus banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak bersyukur, ya, gitu. Orang yang dikasih contoh gini, ada orang yang dikasih kaya, rezekinya banyak, itu belum tentu mendatangkan kebaikan, belum tentu. Bisa jadi itu menjadi ujian. Jadi jelas ya. Ujian itu bisa menjadi ujian. Ujian bisa menjadi pujian. iya. Orang dipuji itu ujian. Mampukah dia tidak sombong? Mampukah dia tidak merasa takabur, merasa riya, merasa sebagainya. Kalau dia banyak pujian. Nah, ketika dia diuji, jadikan itu pujian. Alhamdulillah ya Allah, saya seperti ini. Nah, itu akan timbul rasa syukur yang semakin mendalam. Tapi kalau kita terus merasa diuji, kemudian kita merasa diri kita yang paling menderita, kata Sayyidina Ali itu sudah jelas. Bahkan para sahabat juga sering menyampaikan, ya, bahwa ketika engkau melihat perkara dunia, kau lihatlah ke bawah, tapi ketika kau melihat akhirat, kau lihatlah ke atas. Maksudnya apa? Kalau kau melihat dunia ke arah bawah, maka kau akan melihat bahwasanya ada orang yang lebih susah dari diri kita. Paham? Paham. Ya. Tapi kalau melihat ke arah akhirat, ke arah atas,
kau melihat, oh ternyata ada orang yang rajin ibadah, saya iri, ibadah lagi. Nah, ya, jadi seperti itu. Ya intinya. Baik. Paham sih, paham. Berarti kalau lebih gampangnya berarti kayak gini ya, kayak Anda berharaplah ke Allah, cuma kalau memang harapan itu belum tercapai, belum sesuai dengan apa yang kamu pinginin, ya sadar diri usahanya kurang gitu kayak. Jangan malah agama yang disalahin, jangan malah Allah yang disalahin gitu kan. Jadi kalau nah saya pengen kaya nih, tapi kerja sehari cuma sejam, banyak tidurnya. Nah itu ya sadar diri juga gitu. Oh saya udah kerja keras nih, udah banting tulang dan lain sebagainya. Nah mungkin kerjanya kurang cerdas gitu ya. Jadi ya ada juga yang kadang-kadang kita sering lupa ya, bahwa nikmatani ma'bunun ma fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang-kadang sering kita abaikan. Kita itu kadang-kadang selalu bersyukur kalau kita dapat rezeki duit. Ya kan? Ya, benar. Tapi kita nggak nyadar kalau ada rezeki yang paling dahsyat, yaitu kesehatan. Iya benar. Saya bilang duit itu dari Allah. Kok bisa? Lah bisa. Duit dari Allah. Emang Allah yang menciptakan? Bukan. Hakikatnya dari Allah. Karena engkau dikasih sehat, siapa yang memberikan sehat? Allah. Sehingga kamu bisa nyari duit. Nah, iya. Jadi bersyukur kalau kita masih sehat, masih ini. Ya. Iya. Nah, ini kadang-kadang kita sering lalai dengan rasa syukur kesehatan kita. Nah, yang kedua, sering dilalaikan waktu luang. Terkadang waktu luang sering kita abaikan. Padahal di situ ada kesempatan. Tapi kita tidak mau meraih kesempatan itu. Nah, seharusnya ketika ada kesempatan, ada peluang, maka raihlah itu. Gitu. Nah, jadi benar ya, istilahnya jangan sekali-kali menyalahkan ketika harapan itu tidak sampai kemudian menyalahkan Allah. Itu salah. Bukan. Tapi kembali lagi pada diri kita. Karena Allah lebih tahu kadar kita. Nah, oleh sebab itu perlu introspeksi. Apa bisa jadi cara dia berikhtiarnya, cara dia kurang kerja keras, cara dia mungkin nanti kalau dikasih kayak dia takut dia sombong, dia nggak mau ibadah, kan banyak cara. Banyak yang memang kita tidak mengerti kan gitu. Nah, bisa jadi memang yang dikhawatirkan ketika dia dikasih kesuksesan dia lupa sama Allah, ya kan? Nah, bisa jadi dia bisa jadi kekayaan itu bisa membawa dia ke neraka, kan gitu. Atau dengan sebuah kemiskinan, fuqaraan, itu salah satu bentuk supaya dia itu tetap ya dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Ada juga yang kaya tapi dekat sama Allah. Nah, ini beruntung. Makanya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang sukses, orang yang kaya tapi dia bertakwa kepada Allah. Itu bisa kehitung. Betul nggak? Iya benar. Nah, jadi jangan menyangka bahwa orang kaya itu udah pasti berkah, belum tentu. Yang kaya tapi takwa, dia makin kaya, dia mampu menjalankan zakat mal, bersedekah, banyak takwa kepada Allah, semakin kaya. Nah, ini orang yang benar-benar beruntung. Ya, gitu. Iya. Seperti itu. Makanya bersyukurlah dengan apa yang sudah kita raih. Ya, karena apa yang telah diberikan kepada kita, ini Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dan setiap apapun harapan kita yang tidak tercapai, Allah akan memberikan karunia dan anugerah yang lain yang mungkin tidak dibalas di dunia. Paham ya? Paham gitu. Dah cukup mungkin ya. Aja. Jadi udah paham ya kalian ya. Sama-sama kita belajar. Saya di sini mungkin kontennya kok ngaji dan sebagainya. Bukan berarti saya alim, enggak. Tapi ya inilah keluh kesah saya gitu. Makanya langsung ada ahlinya. Nah, mungkin kalau kalian ada pertanyaan, bisa nanti kalian kolom komentar, bisa tanya, terserah kalian mau tanya apa. Yang penting tetap sopan. Oke? Jadi udah itu aja dari saya. Terima kasih buat Kiklana atas waktunya. Ya, jangan lupa
Ngaji ngopi Iya. santai. Jangan lupa ya, ngaji, ngopi, santai. Ngaji ngopi santai. Oke. Udah sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ngalor ngidul ngomong konsisten.